Artinya mereka merasakan perubahan nih. Nah, dan alhamdulillahnya yang mereka rasakan adalah perubahan yang membawa dampak positif. Ya, mungkin sampai saat ini yang hanya sisa tim leader yang ada ya saat ini lah, yang masih ada dan itu yang masih follow saya lah. Ibu Gen X lah. Ya, terakhir lah 80. 80 loh. Ya, Iya, peralihan itu transisi lah. transisi ke Transisi gen lah. milenial. Ya. Oke. Pokoknya ibu udah nggak menyaksikan Kerasakti, kalau aku menyaksikan masih nonton. Nggak ada lagi ganti orang keluar masuk tuh nggak ada. Oke. 4 tahun udah settle supaya kita bisa melangkah lebih luas lagi dan melangkah lebih lebar lagi. Amin, amin. Oke guys, selamat sore. Kita jumpa lagi di Jumbo Podcast. Hari ini nanti ada backsound itu. Oh gitu. Ada backsoundnya. Hari ini kebetulan, ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap sebenarnya aku ngomong di depan ini, karena langsung ada, kalau dalam video game itu ada raja terakhir gitu loh. Yang kemarin kita bicarakan, yang kita ngomongkan di belakang dia, ini ada orangnya langsung ini. Agak serem-serem juga awak gitu kan. Iya. Langsung aja deh kita panggil dan kita sambut. Ada Bu Febriani GM dari Jumbo Group. Halo. Dan di sebelahnya ada yang Ibu Awet Muda ini. Alhamdulillah. Ibu Awet Muda ini jangan salah, ini kecil-kecil cabai rawit juga nih Bu. Ya kan? Kecil-kecil cabai rawit Bu. Nanti kita tanya nih bagian apa sih Ibu nih gitu loh. Nah, saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya ada Ibu Fitriani. Fitriani apa Fitrianti? Fitrianti. Bu Fitrianti, aduh maaf Ibu dan netizen. Ibu Fitrianti ini adalah selaku manajer purchasing kita untuk di Jumbo Group. Jadi seluruh Jumbo Group ya, seluruh cabang. Nah, selamat datang Ibu. Ini first time ya kita ngobrol. Saya pertama kali nih Pak. Ngobrol podcast ya Bu ya. Bu jangan tegang kali, biasa aja. Tegang aku ya. Nah guys, kemarin itu kan kita agak ngomongin masalah Hari Buruh ya. Iya. Hari Buruh ini kan identik dengan Hari Karyawan Ibu, Iya, ya kan? Hari Karyawan ini tidak lepas dari yang namanya perusahaan dan karyawan. Nah, ada yang karyawannya merasa bahagia karena perusahaannya mendukung. Ada orang atau ada sebagian karyawan yang tidak bahagia karena tidak didukung dan disupport oleh perusahaan. Nah kemarin itu kan kami udah banyak nih Bu Feb. Spill. Iya, spill ngobrol-ngobrol, dan itu jujur ya Bu, itu tidak kita briefing sama sekali, dan memang apa yang mereka sampaikan itu betul-betul dari apa yang mereka rasakan. Oke. Nah, dan mereka itu juga orang-orang lama yang bahkan mungkin sebelum saya bergabung, sebelum Bu Feb juga bergabung, artinya mereka merasakan perubahan nih. Nah, dan alhamdulillahnya yang mereka rasakan adalah perubahan yang membawa dampak positif. Nah, ke Bu Feb dulu deh. Nah, karena nih pertanyaannya memang cocoknya untuk raja terakhir ini. Seorang reformasi nih. Itu benar itu. Seorang reformis, seorang yang betul-betul datang membawa perubahan. Orang yang memberikan gebrakan, orang yang membuat banyak pihak tidak senang, ya kan? Ya itu tentunya. Pasti. Karena kalau orang datang membawa perubahan pasti banyak yang nggak suka. Itu udah kayak prinsip umum lah. Nah, Bu Feb bergabung kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Bu? Pas 2 tahun lah, tanggal 2 Mei kemarin. Congratulations. Luar biasa Ibu, 2 tahun. Nah, bergabung di 2 tahun yang lalu, pertama datang. Apa nih yang Ibu lihat dari Jumbo? Honest review aja. Honest review. Oke. Kegemukan orangnya, terlalu banyak karyawan. Yang tidak produktif. Oke. Itu Ibu ngelihatnya dari mananya tuh? Dari segi area. Apa Ibu langsung lihat data manpower atau memang by vision? Nah, by observasi. Observasi waktu itu pas puasa sih sebenarnya. Bulan April gitu observasi, saya lihat
di lorong ini ada sekian hampir 5 orang tapi cuma berdiri aja dan kayaknya nggak bisa Kurang deh. produktif ya? Kurang produktif dan terlalu banyak ngobrol, tidak melayani customer. Oke. Dan satu lagi kita tanya masalah gaji, mereka sangat kecil sekali, ya wajar karena terlalu banyak orang kegemukan karyawannya sehingga ya sebesar apapun gaji kita kasih mereka tetap tidak akan bersyukur. Kenapa? Ya mereka kerja ya hanya leha-leha gitu loh. Pertama sih lihat situ karena terlalu banyak karyawan sih. Tidak bekerja by rule-nya lah ya. Yes, intinya tidak produktif aja. Oke. Tidak produktif aja. Itu maka saya buat banyak sekali perubahan dan aturan di kebijakan. Oke, berarti pertama kali Ibu datang itu memang melihat dari sisi manpower-nya atau karyawannya itu tidak efektif dan tidak efisien ya. Yes. Tidak sehat juga bagi perusahaan gitu. Betul sekali. Nah, selain dari itu Bu, kira-kira apa lagi? Kurangnya disiplin kayaknya ya. Oke, Saya sejalan lihat jadinya ya. Kurang disiplin sepertinya mereka itu. Menganggap sepele lah. Oke. Ya. Karena banyak karyawan, kurangnya pengaturan, Yes. disiplin jadi kurang. Kurang. Ya. Oke. Dari leader-leadernya juga saya lihat mereka lebih cuek dan mereka lebih mementingkan diri sendiri. Oke, Ya, berarti dari tim leadernya saat itu Ya. saya lihat sehingga ya mungkin sampai saat ini yang hanya sisa tim leader yang ada ya saat inilah yang masih ada dan itu yang masih memfollow saya lah. itu emang betul-betul tersaring by nature ya Bu ya? Yes, exactly. Jadi dia itu kalau memang nggak bagus dia akan mundur sendirinya. Oke, Nah, itu karena sih. perubahan tadi. Yes. Nah, Gitu. Dulu ini karyawan kita itu sekitar hampir 260 sampai 270 orang. Ya, jadi sangat gemuk sekali waktu itu, include sama JMH saat itu ya, jumlah orang tua. oke. Sekarang kita dengan Tobacco Nusantara cuma 220 orang. Padahal saya sudah menambahkan banyak divisi. Ya. Divisi marketing ini adalah divisi yang saya buat sendiri. Baru ya Bu ya? Memang ada dulu marketing, tapi tidak prioritas. Jadi marketing hanya sekedar konten kreator begitu saja. Oke. Ya, dan tidak terstruktur lah. Kalau sekarang kan memang kita udah sendirikan, editornya sendiri, desainnya sendiri, konten kreator semua kita sendirikan. Udah gitu. ada konsepnya mau Udah, ngapain. yes, ya makanya terjadilah podcast ini dan ini ada ruangan podcast kita juga, Ya. sekali promosi. Ya, Ya. pastilah. Dan ini salah satu ruangan podcast ini, just info ya, ini memang salah satu juga gebrakan dari Bu Ya. Feb yang memang tadinya ini ruangan yang mungkin tidak terlalu difungsikan, jadinya betul. Dulu gudang. Dulu ini gudang. Ini di lantai 2 ini dulu gudang untuk barang seasonal ya Bu Fitri ya. Jadi saya lihat tim akunting terlalu jauh untuk komunikasi karena dulu di Ezon. Oh. Ya, dulu di Ezon itu tim akunting. Jauh juga. Yes, jadi kalau kita mau koordinasi masalah finance akunting ini agak susah sayangnya gitu kan. Dan mereka juga kalau minta tanda tangan saya harus jauh-jauh dari naik turun akhirnya saya lihat oh ini kayaknya disatuin aja dia satu gedung gitu Ya, kan. betul. Akhirnya kita renovasi besar-besaran ya Bu Fitri ya. Nambahin untuk ruang meeting karena ruang meeting juga biasa ke Ezon. Jadi kita kalau meeting tuh sibuk-sibuk harus turun lagi Iya. Jadi Nyebrang lagi ke Iya, sana. jadi kalau sekarang ini kan lebih enak. Ketika kita mau meeting, klub langsung ruang meeting. Jadi lebih cepat secara apa namanya tuh jalannya lah Ya, gitu ya secara kan. efisiensi waktu dan Ya, segala efisiensi macam. waktu, ya benar. Oke. Masih banyak sih dibuat perubahan itu. Oke, itu kita keep dulu jawabannya. Jadi tadi ada 2, ada dari masalah manpower, kemudian dari kedisiplinan karyawan. Nanti kita kulik lagi. Tapi sebelum itu kita ke Bu Fitri dulu. Karena Bu Fitri ini ternyata guys, untuk sekedar informasi, beliau ini sudah jalan tebak berapa? Nah, coba ini pilihannya di atas. Tebak berapa? Ternyata beliau ini sudah lebih dari 13 tahun. Suhu. Tapi wajahnya muda terus Pak. Iya. Kalau aku minta sama prinsipal, aku yang paling tua dibilangnya Pak. Padahal umur aku beda sama Bu Fitri 6 tahun Pak. Iya, jauh kan Bu? Iya loh Bu. Cuman awak dibilang paling tua ya kan, bingung aku. Berarti kalau di Gen X lah Ibu nih kan? Bisa ya. Iyalah. Ya, Gen X lah. Gen X ya. Gen X lah. Kami milenial. Iya. Ibu Gen X lah. Ya, terakhir lah 80. Gen 80 X. loh. Ya. Iya, peralihan itu transisi lah. Transisi ke Transisi gen lah. milenial. Ya. Oke. Pokoknya Ibu udah nggak menyaksikan Kerasakti. Kalau aku menyaksikan masih nonton. Ibu nonton Kerasakti mungkin udah kuliah atau udah SMA itu.
Awak masih kecil. Iya. Iya, iya. Nah, Bu Fit, Ya Pak. jalan 14 tahun di sini. Kok mau? Itu dulu pertanyaannya. Kok mau sih Ibu bertahan selama itu gitu loh? Pernah nggak sih pada satu titik, aduh kayaknya aku enough lah gitu loh? Ada lah kemarin. sabar Bu. Enggak canda. sabar Bu. Coba Bu, silakan Bu. Sepil dong gitu loh. Kok mau bertahan 14 tahun gitu loh? Kadang-kadang kalau dipikir-pikir gitu juga ya Pak ya. Ya. Mungkin kata orang kan ada rasa bosan gitu kan. Insya Allah sampai sekarang enggak gitu ya. Ya dinikmati Pak. Lebih banyak tertantang sekarang Iya. kayaknya ya Bu ya. Ada aja kerjaan terus. Ada aja gitu. Oke, enggak. Gini. Kenapa saya tanya gitu? Karena kan dari karyawan yang lalu, yang kemarin kita tanya di sini, itu merasa zaman dulu itu emang, maaf cakap lah, agak jauh lah dari yang namanya memanusiakan manusia gitu loh. Dan Ibu kan juga bagian dari masa lalu nih. Dan kenapa Ibu masih bertahan? Kalau yang sekarang oke lah, nanti kita bahas. Kalau yang dulu itu kan bukan sesuatu yang baik gitu loh. Why? Mana ya Pak? Kalau diceritakan memang panjang Iya. gitu ya Gak Pak apa-apa ya. kami siap kok. Rafli siap. Mendengarkan ya. Iya. Rafli malah senang kalau dengar sejarah. Ya, kalau Anggap aja nenek-nenek lagi cerita. Oh, kalau gitu kita duduk depan dong Bu. Mendengarkan. Oh iya, gak apa-apa Karena Bu, ya, sejarah. Istilahnya memang kan supermarket ini kan bagi beliau owner kita Pak Rudi kan ini yang memang suatu usaha yang benar-benar dari nol lah. Beliau lahirkan sendiri Dia ya. lahirkan sendiri ya. Dari ya saya pun bergabung sudah dari Freshmart, Kurnia Berkah sudah buka dan Jumbo Delima juga sudah. Ini memang semua belajar, kita semua belajar, saya juga belajar. Namanya kita bekerja tidak semua atasan kita, rekan kerja kita mau suka dengan kita. Pasti ada tantangannya Pak. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuman gimana kita prinsipnya itu memperjuangkan perusahaan ini gitu loh Pak. Oke, berarti Ibu lebih ke sisi emosional, bagaimana yang tadinya mungkin Ibu dipercayakan oleh owner kita, Bapak Rudi, untuk benar-benar bisa mempertahankan perusahaan ini agar tetap terus survive. Iya, begitulah Walaupun pada masa itu yang saya tahu nih ya, itu kan kurang baik-baik saja. Ya, selama saya sudah hampir kurang lebih ya 14 tahun, 13-14 tahun ini ya tentu berganti kepala pimpinan. Ya, manajemen lah atas namanya gitu. Tentu berbeda-beda cara mereka kepemimpinan ingin memajukan perusahaan ya Pak. Jujur semenjak dengan Bu Febri saya melihat begitu perubahan yang benar-benar untuk memajukan perusahaan. Ya, dia bukan juga untuk memajukan perusahaan, juga untuk memperjuangkan hak karyawan. Yang itu sebenarnya sudah lama diinginkan Pak Rudi. Hak kita. Yang simpel aja. Sorry saya potong. Berarti ada ada suatu situasi masa dulu itu kurang memanusiakan manusia gitu atau gimana? Dibilang seperti kata-kata itu tidak juga ya Pak. Cuman mereka caranya memang ya berjalan saja gitu. Ya mereka aturan tuh ya berjalan saja. Ya, yang hak-hak karyawan padahal mereka tahu tapi mereka memang juga ya ada batas-batasnya ya sampai begitu saja gitu. Kalau yang manajemen sekarang kan memang itulah makanya mungkin Pak Rudi merekrut Bu Febri. Aku berterima kasih sekali saya ya Pak secara pribadi. Ya yang mengerti lah benar-benar itulah maksud Pak Rudi itu merekrut Bu Febri agar manajemennya jadi lebih baik. Artinya sampai nggak detail ya saya itu berarti saya sudah sampai manajemen lebih baik. Berarti itu kan dari bawah sampai atas. Dari karyawan, dari administrasi. Itu semua berarti itu Pak diperbaiki ya, gitulah. Memang terjadi restrukturisasi ya. Ya, semenjak Bu Febri
itu secara besar-besaran lah menurut Nggak ada saya. insentif ya Bu, jangan muji-muji Bu, nggak ada insentif. Saya tidak mau Serius sekali Bu Fitri nih ya kan Arya? Oh, Saya- oh, Arya. Oke. Pak, sebenarnya kan aku Saya mau ngomong itu tadi. Enggak, soalnya Bu Fitri begitu terus. Kadang kita lagi bercerita, dia lah paling serius. Aku kadang mau terharu atau mau kayak mana. harusnya aku nggak di depan dia ngomongnya kan Pak, kan gitu Enggak, aku ya. bukan ngembang, agak takut masalahnya ya kan. Bu berapa Bu? Ya kan endorse kata. Canda. Dari hatiku yang paling dalam. Oke. Enggak, saya nyambung Bu dengan apa yang Ibu sampaikan. Karena jujur aja saya juga kan baru bergabung baru akan setahun nih ke depan. Dan memang banyak hal-hal kecil pun ya dari beliau ini juga memperhatikan gitu loh. Walaupun ada perubahan-perubahan yang tidak signifikan, walaupun ada perubahan minor dan major, itu artinya memang semangatnya, spiritnya adalah perubahan. Nah, reformasi gitu loh kan. Betul Nah, ya, Bapak bilang. dari apa yang saya korek dari karyawan-karyawan yang lama yang memang dari entry level, dari orang operasional, itu bahkan ada bahasanya, waduh Pak, kalau dulu itu neraka Pak. Nah, jujur aja, itu memang ada bahasa itu gitu loh. Nah, ini kan kita mau cross check nih sama orang yang jauh lebih lama daripada yang kemarin kita. Dan lebih dekat dengan Pak Rudi lah. Nah, dan lebih dekat dengan owner kita gitu loh. Ya. Enggak juga. Ya, tapi sedikit-sedikit kan dulu kan sama Ibu Fitri. Ya. Ibu Fitri dulu itu sebagai kayak penyaring lah. Ya. Penyaring lah yang dimana netral terus tapi tetap pro-nya ke bos. Karena ya kan, ya. tapi memang betul sih Bu. Karena gini loh Bu, kalau saya lihat dan menelisik dari sejarah yang banyak diceritakan karyawan-karyawan lama, ya artinya orang-orang yang sekarang ini yang masih sustain dan bertahan itu memang orang-orang yang tersaring dengan kondisi yang baik gitu loh. Ya. Bukan ibu bertahan ini menurut saya, bukan ibu bertahan itu karena memang kebutuhan hidup untuk bekerja, enggak. Tapi memang adalah orang-orang terbaik yang memang ini nanti akan menjadi counterpartnya dari Bu Febri. Nah, ini yang saya lihat gitu loh. Nah, jadi back lagi ke yang tadi saya sampaikan, bahkan dari karyawan operasional pun ada yang mengatakan, Pak, dulu itu neraka Pak gitu loh. Kita istirahat aja susah, mau ngajuin cuti apalagi gitu loh. Naik gaji amit-amit Pak, nggak kebayang sama kita gitu. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, benar nggak sih yang dirasakan mereka dan perubahan yang sekarang terjadi itu apakah itu sudah terwujud atau gimana menurut Ibu kira-kira? Itu benar ya Pak ya kalau dulu ya. Karena kan pemimpin ini dia kadang-kadang dia taunya hanya memimpin. Oke. Dekat lagi. Memimpin. Tapi ya dia itu tidak tahu apa yang dirasakan karyawannya. Oke. Seharusnya kita memimpin itu apa yang kalau karyawanku ini kekuranganku di mana? Kan seperti itu ya Pak. Berarti mereview dari sudut pandang karyawan. Ya, jadi anak-anak pun kerja di bawah loyal. Itu intinya Pak. Oke. Karena Timbullah ownership-nya ada. Oke. Ya, intinya ikhlas. Tapi kalau dari pemimpinnya tidak menghargai karyawan, mau bagaimana jiwa ownership itu timbul Pak? Betul. Makanya banyak fraud ya Bu ya. Itulah Bu. Itulah Ya. yang terjadi. Ujung-ujungnya orang pada saling nggak peduli. Ya. Orang lu mau ngelakuin apa ya udah yang penting gue ngelakuin Berarti kegiatan gue. intinya di mana letaknya Pak? Pemimpin. Oke. Pucuk pimpinannya nih Bu ya. Oke, sabar, hold dulu. Oke, saya udah dapat gambaran besar jawabannya nih. Kita kembali ke komandan gitu. Iya, komandan. Tapi kita disclaimer dulu ya. Jujur aja apa yang kita diskusikan pada siang hari ini sama sekali tidak mendapatkan tekanan apapun. Nggak, soalnya Ibu mukanya nggak tertekan loh Bu. Tertekan aku enggak sih sebenarnya. Bercanda. Nggak, karena ya jujur aja kita kan juga memang level top manajemen ya. Jadi memang ya udah apa yang kita sampaikan itu memang apa yang dirasakan dan yang fakta ada di lapangan gitu loh. Pak, Jadi nggak minum dulu Pak. tunggu dulu Bu. Ibu udah haus, tunggu lagi. Aus, ada Selasa. Tunggu dulu Bu. Udah baru cup aku. Jumbo Bakery loh Keren ternyata kali ini. ya. Tapi selas loh Pak. Ini. Selas dari Jumbo Bakery loh. Kita ada jualan ini sekarang Bu. Ada
Beda Pak, ini cup baru nih setahu aku nih. Oke. Kayaknya cup baru deh ini. Oke, kalau gitu kita boleh dong. Boleh Bu diminum Boleh Bu. dong. Kita cheers dulu dong. Ini produk kita ya guys. Ini produk hanya dari Jumbo Bakery, hanya di Jumbo Delima. Oke, jangan lupa beli di Jumbo Bakery. Jumbo Bakery Delima. Kita cheers dulu dong. Cheers. Yes. Ingat, alatnya cuma kita yang beli. Iya. Berapa juta Bu? Spill juga harganya. Jangan. Nanti bingung orang nanti nggak mau beli nanti ya kan. Oke. Nanti yang batuk dikat ya. Oke. Oke. Guys, Jumbo Bakery Slash. The best. Kenapa? Karena Pekanbaru panas, Bu. Oh iyalah. Daripada beli SS ya, mohon maaf nih, yang mungkin kita nggak tahu lah bagaimana higienitasnya dan segala macam. Mending dari Jumbo Bakery yang jelas kita tidak pakai pengawet, kita tidak pakai pemanis buatan, kita betul-betul murni buat itu dari produk-produk buatan kita sendiri yang insya Allah terjamin kehalalan dan kesehatannya. Amin. Bener ya. Lanjut. Kalau gitu ya. Lanjut ke komandan kita, Nah, Bu Feb. Banyak pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya nggak banyak Bu, tapi ini butuh penjelasan konkret gitu loh. Oke. Karena menurut saya gini Bu, Jumbo Group ini seperti terjadi di zaman reformasi gitu loh. Banyak sekali perubahan. Nah, dari Bu Fitri sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya wah banyak Pak, dulu karyawannya begini, sekarang begini, kita terjadi perubahan segala macam. Apa yang mendasari Ibu kok berani gitu loh? Kenapa Ibu seberani itu untuk merubah pattern yang sudah ada? Karena kan begitu Ibu datang, otomatis Jumbo Group ini sudah berdiri kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Ibu baru datang loh. Kok berani-beraninya gitu loh. Kenapa Ibu se-OP itulah kalau dalam ML permainannya gitu ya. Kok Ibu se-OP itu untuk gua nggak takut dan segala macam gitu. Apa yang mendasari Ibu itu, Bu? Ya pastinya Pak Rudi sudah memberikan kepercayaan penuh ketika saya mau join itu bahwa Ibu Febri, Ibu akan menjadi tangan kanan saya. Apapun semua keputusan Ibu, apapun kebijakan Ibu, saya akan setuju. Oke. Jadi itu yang saya pegang teguh. Karena beliau adalah salah satu yang mengetahui saya bagaimana saya meniti karir dari bawah. Oh. Dari zaman sales saya itu udah ketemu beliau, ini ketemu salah satu buyer tercerewet. Wow. Ya. Maaf deh Bu, saya potong sedikit. Ibu pernah jadi sales? Iya, jadi sales. Ketemu Pak Rudi di Presmat waktu opening 2013. Wow. Ya. Luar biasa. Dan beliau melihat itu dari saya jadi sales, jadi koordinator. Waktu itu koordinator ketemu waktu acara ulang tahun Jumbo ke 4 tahun. Wah. Itu juga, ini juga nih biang keroknya disuruh maju ke depan, sepatah dua kata, nggak ada ngomong, nggak ada koordinasi gitu ya kan. Oh my God, ya udah majulah ke depan, ngobrol, dipanggil lagi sama Pak Rudi, nawarin lagi, cuman saya menolak itu, tidak menolak mentah-mentah, cuma saya bilang belum saatnya. Oke. Belum saatnya. Maka tadi ada ngobrol-ngobrol sama Bu Fitri, Bu coba kalau dari 2020 join itu food court pastinya udah cetar bahana itu katanya gitu kan. Ya mungkin Tuhan belum ngasih. Karena waktu 2020 juga ketemu beliau juga di food court dari jam 1 sampai jam 6 sore lah kami ngobrol-ngobrol, dipanggil Ibu Fitri, datang pasti dia ngomong apa lagi PO lagi, pre-listing lagi. Dia kalau minta listing pasti gratis terus katanya. Berarti memang udah ada hubungan emosional dari dulu ya? Ada Ibu Fitri sama Ibu Fitri lumayan ada lah. Dan aku salah satu yang sangat dibantu Ibu Fitri kalau masalah PO tanpa listing. Oke. Karena dia langsung melalui paru. Enggak lah, kalau waktu di Presmat enggak lah, tapi pakai sampel ya kan. Pakai sampel gitu. Jadi ya intinya karena ada kekuatan yang support penuh, jadinya memang saya berani. Ya, Ibu kan berarti diamanahkan kepercayaan langsung dari owner kita Bapak Rudi Hartono. Nah, yang membuat Ibu saya nggak takut lah kehilangan apapun atau kehilangan orang atau apa segala macam, apa gitu loh. Dan hal pertama yang Ibu ubah dulu, ini bukan masalah tadi manpower ya.
pasti tentunya kebijakan ataupun itu strategi lah. Pertama kali dulu Bu, kira-kira dulu ngapain? Pertama itu apa kita kemarin Bu Fitri, libur kayaknya ya. Libur karyawan kayaknya ya. Libur karyawan training itu pertama aku buat dulu 2 hari. Oke. Ya kan, setelah itu 3 hari. Oke. Nah setelah itu kalau nggak salah 6 bulan kemudian langsung aku buat 4 hari. Wah. Itu. Terus yang kedua masalah BPJS kalau nggak salah. Oke. Jadi saat itu BPJS Kesehatan pas saya baru masuk itu saya dipanggil langsung sama auditor BPJS Kesehatan. Oke, ya. Jadi karyawan jumbo itu tidak balance dengan yang dilaporkan kan begitu. Betul. Akhirnya saya ngomong sama Bapak, Pak tetap itu adalah hak karyawan. Dimanapun hak dan kewajiban minimal harus seimbang. Ya. Kewajiban karyawan itu adalah melakukan pekerjaannya. Ya. Hak mereka adalah mendapatkan seperti kayak BPJS dan gaji dan lain-lainnya. Ya. Itu jadi kita harus seimbangkan. Jadi kita harus daftarkan karyawan ini sekian-sekian, berapa budgetnya Ibu Febri, sekian-sekian. Oke, nggak apa-apa. Itu sih kebijakan yang saya buat. Lalu kita pernah ada cerita masalah Bapak dulu kan di Australia lama. Oke. Dari SMA Bapak di Australia sampai kuliah. Saat itu dia pernah juga katanya kayak magang atau apa nggak ngerti ya. Katanya kalau di sana itu ada kantin gitu ya kan, ada kantin. Jadi cerita-cerita, Bu kayaknya kalau ada kantin kayaknya oke deh untuk karyawan. Coba kita subsidi untuk kantinnya. Akhirnya pas saya mau bangun ini baru terpikir yang ruang podcast ini kan dulu gudang kan. Pak, nanti kita buatnya desainnya seperti ini nanti untuk kantin segini. Oh ya udah nggak apa-apa. Itulah dibuat karena apa? Saya lihat kan karyawan itu dulu jujur aja Pak di lorongnya masuknya karyawan itu disitulah mereka istirahat Ibu Fitri ya. Cuman setengah jam. Kadang mereka cuman tiduran di situ cuman air mineral sama pop mie kecil aja kadang gitu ya kan. Dan terus rumah ya. Iya, terus mereka kadang tidur di dekat karton-karton di gudang itu. Ya pokoknya semuanya berseleweran lah di situ dan saya pikir itu tidak manusiawi ya. Tidak manusiawi yang dimana ya mereka istilah jadi nggak happy kan. Jadi aku nggak ngerti ya, intinya di dalam mata aku itu nggak manusiawi aja. Iya, nah level leader atau level manajemen itu tidak melihat sampai ke situ. Karena mungkin mereka berpikir karyawan itu siapa lah nggak ngerti ya. Kalau saya itu adalah karyawan itu nomor 1 karena saya pernah jadi karyawan paling bawah juga. Tanpa mereka itu kita nggak bisa apa-apa. Tanpa mereka kita nggak bisa digaji besar gitu loh. Dan mereka adalah memang poin utamanya kita. Ya, pionir kita. Yes, jadi di situ sih banyak kebijakan-kebijakan. Pertama itu dari libur lah. Libur, BPJS baru makan. Oke guys, ini saya mau disclaimer dulu ya. Artinya kalaupun dulu ada sesuatu yang kurang baik, itu bukan berasal dari owner kita Bapak Yes, exactly. Bukan. Pak, saya kasih tahu juga. Kalau teman-teman mau tahu, ini kemana Ari? Oke, teman-teman kalau mau tahu, Pak Rudi itu hatinya sangat luar biasa. Karena saya ngakuin saya dekat dengan lu tidak. Kalau saya sudah komunikasi, meeting saya selalu beliau pasti lama. Itu dia selalu memikirkan karyawan juga. Apa yang mau kita lakukan sama karyawan? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus kasih bonus seperti itu? Sekarang kan banyak sekali kebijakan yang saya buat dan di-approve sama beliau. Sudah ada insentif. Salah satunya kita gathering itu. Ya. Itu gathering itu bukan menggunakan uang paling sedikit. Betul. Hampir 100 juta kita keluarkan untuk karyawan di bulan Desember. Betul sekali. Betul. Beliau approve. Ya. Karena untuk bonding karyawan. Betul. Nah, rugi perusahaan ya kalau kita bilang rugi ya pastinya ada plus minus. Tapi baik lagi beliau itu jujur aja untuk karyawan dia pasti support. Mungkin zaman dulu ya Bu Fitri tidak berani orang mengatakan. Padahal Pak Rudi juga punya mimpi saat itu ya kan mau begini. Ya semoga lah Pak Rama ya mimpi beliau yang disampaikan ke saya. Semoga satu-satu bisa saya realisasikan bersama tim bersama-sama itu sih. Amin. Iya. Sedikit saya spill ya juga dulu pernah ada Pak Rudi itu yang saya dengar adalah saya tuh pengen cita-citanya karyawan itu dikasih rumah. Yes, exactly. Ya, bahkan sampai seperti itu Pak, loh. Jadi disclaimer lagi nih, kan kemarin ngukur belakang tuh food court. Bu nanti kita buatnya ini nanti di atasnya kalau bisa kita buat kos-kosan untuk karyawan lagi. Oke. Ya. Biar karyawan tinggal di sini sampai gini. Nah. Jadi kalau dari dulu 14 tahun yang lalu Jumbo tidak baik-baik saja itu bukan dari ownernya. Yes. Dari top manajemennya. Yang saya juga nggak tahu bagaimana pemikirannya zaman dulu ya. Apakah hanya memikirkan omset sehingga karyawan diperas atau gimana? Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas itu bukan dari owner kita. Bukan. Karena owner kita itu memimpikan karyawan itu sejahtera,
pengen kalau bisa nanti dikasih rumah, bahkan sampai seperti itu loh. Ada kan sampai sekarang mau kita kasih rumah sampai sekarang nggak mau ambil-ambil. Ya kan, dan itu udah bener-bener di spill gitu kan. Tapi ya baik lagi. Sampai resign orangnya ya Bu ya, ada satu juga sampai resign ya orangnya. Saya tahu mereknya itu. Tapi ya bukan dari Pak Rudinya, ya memang karyawannya. Ya, gitu. Karyawannya menunggu akhirnya sampai di resign. Gitu kan. Karena beliau sangat menghargai lah gitu. Betul, apalagi kayak Bu Fitri. Nah, ini kayak kembali ke Bu Fitri ya. Bu Fitri ini adalah orang yang juga, kenapa tadi Bu Febri sampai mengatakan Bu Fitri ini orang yang salah satu yang dipercaya oleh Pak Rudi. Karena Bu Fitri dari dulu bekerja sampai sekarang itu nggak pernah aneh-aneh. Ya. Nah, bekerja itu ya udah rule-nya apa, SOP-nya apa, job desk-nya apa, ya udah gitu. Itu memang dilaksanakan, dilakukan, walaupun dulu terjadi ada sesuatu yang aneh-aneh, Bu Fitri nggak ikut-ikutan gitu. Ya. Jadi itu makanya saya bilang tersaring dengan sendirinya. Yes. Yang bagus-bagus aja nih tinggal yang sekarang. Ya, yang masih follow lah. Betul. Yang follow, yang mereka sangat memikirkan. Ya mungkin mereka yang lama-lama ini, rata-rata yang lama ini udah 10 tahun semua Pak. Itu rata-rata yang memang mereka memikirkan Pak Rudi pernah membuat kebaikan. Nah, itu dia. Saya lihat sih seperti itu. Itu dia. Karena saya tahu beliau itu sangat murah hati. Ya. Tidak perhitungan. Betul. Itu sih yang saya tahu. Ibu Fitri ya. Pak, bukan muji-muji ya Pak. Tapi itulah ya diungkapin. Biar orang tahu Pak bahwa orang pada takut semua sama Bapak. Padahal Bapak tuh nggak kejam gitu loh. Emang wajah Bapak memang begitu. Iya betul. Ya itu kan tergantung POV lah. Iya. Karena mungkin karyawan yang lain juga nggak begitu sering ketemu beliau. Karena beliau sebagai mungkin segan kali ya. Segan ya juga. Ya itu biasalah. Tapi itu tadi saya garis bawahi bahwasannya kalaupun dulu terjadi ada sesuatu yang tidak baik, itu bukan berasal dari owner. Bukan. No. Bahkan Bu Febri ini didatangkan ke sini itu juga keinginan dari owner. Ya. Keinginan dari Pak Rudi. Artinya memang Pak Rudi sendiri ingin ada perubahan yang signifikan. Terjadi reformasi terhadap Jumbo Group ini. Ya benar sekali. Betul sekali Pak. Pertanyaan yang paling penting, paling mendebarkan. Ada yang benci gak sih Bu? Oh banyak. Wow. Saya itu punya prinsip ya. Semua orang motivator tahu lah punya prinsip itu. Ngapain kita kerja harus dicintai? Ngapain? Yang penting kita sesuai rule, sesuai SOP, jalan yang benar. Lu mau suka sama gua terserah, lu nggak suka terserah. Yang penting gaji gua nggak lu yang kasih. Itu aja. Kalau punya prinsip hidupnya itu aja Pak Ramang. Tapi kan ada juga sih Bu, sebagian leader itu pengennya tuh disukai gitu loh. Pengennya tuh kayak tipikal elektoral gitu loh. Pengennya kita kalau dicintai. Kalau aku disukai gitu. Pak Rama, nih bagi leader-leader juga ya, nih agak share sedikit lah. Kalau kita pengen disukai dan suka disanjung dan lainnya, ingat kadang orang yang menyanjung kita itu kadang orang yang akan menusuk kita. Oke. Ya, jadi harus banyak memilah-milah lah. Gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke. Nah, sebelum kita sambung ke Bu Fitri. Sebelum kita nyambung ke Bu Fitri. Nah, ini kan di depan kita apa nih? Kok ada biru-biru nih Bu Fit? Coba Bu Fit jelaskan dulu nih apa ini? Ini apa ini Bu Fit? Oke, Bu Fit. Benfam ini apa ini? Inilah Pak. Kalau Ibu Fitri ngomong inilah Pak kerjaan ini. Produk baru Jumbo. Jumbo apa Bu? Apa ini? Jumbo Kembang Jaya Sejati. Itu apa? Perusahaan apa? Kita distributor produk Benfam. Jadi distributor ini kita? Iya. Jadi ini produk kita yang memasarkannya? Iya, Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Guys, Benfam. Yes. Di sudut kanan ya? Sudut kanan. Benfam. Karena saya pernah ngasih sama Rafli kalau nggak salah ya. Ada logo Benfam ya. Jadi Benfam ini yang mendistribusikannya untuk di Riau ini ya? Iya Pak. Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau itu Jumbo. PT Jumbo Kembang Jaya Sejati. PT JKJS. Yang mana itu masih
grup perusahaan dari Jumbo Group. Sebenarnya begini, kemarin Sabtu itu saya ada ketemu Bapak di Tobacco, ya kan. Jadi kita ngomongin masalah Benfarm ini sama distribusi kan. Beliau bertanya, Ibu Febri tahu nggak kenapa saya mendirikan PT itu? Tapi kemarin katanya untuk distributor. Oh salah, bukan itu. Kemarin itu saya mau beli tanah di sini, spiltin gitu ya. Yeah. Jadi ya udah nggak dapet, ya udahlah jadi tertanamlah itu PT itu ya kan, nggak pakai 2019. Ya memang pas saya ketemu ibu memang mau jadikan distributor, tapi ibu tahu sendiri kan nggak jadi distributor, ibu pakai tuh Tobacco. Berarti tadinya tuh Tobacco mau jadi kayak gudang dan segala macam. Harusnya seperti itu sih sebenarnya ya kan. Jadi ya udahlah akhir Tobacco Nusantara pakai PT dulu. Siap itu dia pengen jadi distributor tuh sudah lama banget itu dia mau jadi distributor ya. Cuman ya Pak Rama baik lagi. Kadang semua itu belum Tuhan pula yang kasih jalan ya. Betul, Bu. Kemarin kok sore aku belum ada selesai gak ada yang datang. Setelah mau selesai kok sore aku datanglah Benfarm ini ke kita. Cuma lewat telepon prinsipalnya. Namanya Pak Alam ya, Pak Alam terima kasih. Sama Pak Andre saat itu ya kan. Teleponnya Ibu Febri katanya Jumbo mau jadi distributor. Oh boleh ketemu, Bapak mau udah ketemu, meeting. Benfarm ini adalah anak perusahaannya dari Alfamart Group. Ini produknya dari Alfamart Group ya. Ya, jadi kalau di Alfamart sudah ada semua, tapi supermarket lain nggak ada. Sekarang kita akan mendistribusikan ke supermarket lain. Perwakilan dari Kota Pekanbaru dan Riau saat ini. Akhirnya berdirilah kita Benfarm dan di awal Mei ini udah masuk barangnya. Silakan order. Langsung aja guys di seluruh cabang Jumbo Group, baik itu di Jumbo Delima khususnya. Jumbo Melati, Jumbo Fresh Mart Hang Tua dan Tobacco Nusantara ini semua produknya sudah ready. Nah kalau mau order nanti ada salesnya yang datang. Kalau mau order dalam jumlah banyak itu lebih bagus lagi. Ya, karena ada diskon berapa Ibu Fitri di atas 12 karton? 5%. Wow. Ya. Ada diskon khusus kalau untuk pembelian dalam jumlah banyak, untuk Horeca dan lain sebagainya. Silakan langsung dipesan dan kita bisa kasih sampel ya? Bisa. Nah, kita ada 7 item juga Pak. Ada 7 item. Ya 7 varian. Ada 7 varian. Jadi kalau ngambil 12 karton harusnya bisa lah ya. Satu-satu masih satu varian itu dua karton gitu kan. Bisa dapat diskon 5%. Dan pastinya kita bisa kasih sampel supaya tahu rasanya. Intinya ini dengan kompetitor tidak jauh beda, tapi yang membedakan adalah kita punya produk mac and cheese-nya mana ya? Mac and cheese ya. Nah, mac and cheese ada yang paling depan ada. Ya, mac and cheese yang dan paling itu depan paling kecil. Yang itu yang membedakan kita dengan produk-produk lainnya. Ada macaroni and cheese di dalamnya itu. Ini sebentar ya, Bu. Nah, ini dia. Dan ini adalah produk unggulan. Produk unggulannya dari Benfarm sendiri, sekali goreng langsung hap bagi ibu-ibu dan kakak-kakak, bapak-bapak juga. Kalau mau untuk cemilan anaknya pergi sekolah, bisa menggunakan Benfarm. Benfarm guys. Tara. Dan ini kayaknya kalau belum saya ada lah di sini. Iya, kalau untuk kompetitor kayak belum ada untuk varian ini ya. Untuk varian ini kayak belum ada dari kompetitor dan saya ngelihat ini bisa jadi peluang bisnis lagi loh. Iya kan? Ini bisa dijual-jual di cup, ya kan? Dijual-jual kayak yang mau ditambahin cheese lagi boleh. Bisa. Ini bisa jadi produk crispy mac and cheese bite. Jadi sekali makan langsung. Betul sekali. Endolita. Guys, jadi jangan lupa sekali lagi untuk produk-produk Benfarm itu hanya untuk saat ini ya, itu tersedia di Jumbo Group, di Jumbo Delima, Jumbo Melati, Fresh Mart Hang Tua dan juga Tobacco Nusantara. Silakan langsung digas, dicicip, dirasa. Kalau saya ngomong ya pasti percaya nggak percaya karena jujur aja kemarin waktu kita meeting tes, pertama sekali kita tes food, jujur aja ini semuanya kita pecinta kuliner. Yes. Ya, yang membuat salah satunya Bu Febri menyetujui ini masuk menjadi distributor pertama kita, memang rasanya oke. Banget. Chicken karagenya kalau saya ya, chicken karagenya full meat. Ya.
full meat, nggak ada tulang sih kalau Iya. aku Emang bilang. karage emang gak ada tulang, cuman dia lebih full meat Full aja, meat jadi dia ayam, gak ya. terlalu banyak tepungnya. Ya, gitu. itu dia. Jadi Iya. memang meaty banget Ya. dan gurih, Sama, Bu. ya sosisnya juga enak banget sih. Ya, betul. Ya, seperti sosis mahal lah yang biasa di resto. Ya. Ya, itu sih. Oke guys, jadi jangan lupa untuk produk-produk Band Farm kita. Nah, terakhir nih Oke, terakhir. untuk nyonya kita. Untuk Bu Fit. Bu Feb tadi kayaknya udah banyak banget penjelasannya dari yang dulu sampai sekarang dan apa aja strategi-strategi beliau kemarin untuk mereformasi Jumbo ini sampai dengan sekarang. Beliau ternyata sudah 2 tahun loh. Saya juga nggak expect ternyata udah membuat banyak gebrakan selama 2 tahun ini. Nah, Bu Fit. Maksimal 4 tahun saya bilang tadi kan Mbak waktu kita meeting. Oh ya. 4 tahun sudah harus settle. Nggak ada lagi ganti orang keluar masuk tuh nggak ada. Oke. 4 tahun udah settle supaya kita bisa melangkah lebih luas lagi dan melangkah lebih lebar lagi. Amin, amin. Kalau bisa guys, ada akselerasi dari 4 tahun bisa jadi 3 tahun gitu kan. Ya kan kita nggak tahu Bu. Yes. Kali aja 3 tahun udah settle gitu kan ya udah. Nah, Iya. artinya udah makin lebih cepat gitu Biar kan. misinya, visinya biar cepat jalan Iya, kan. biar lebih cepat Mau buka terrealisasi. cabang di mana-mana gitu. Betul, Kalau betul. nggak punya settle timnya gonta-ganti terus kan sayanya jadi pusing. Ya. Mau buka sesuatu besar di kota lain kan kita harus memang punya tim yang proper yang memang Ya. sudah pengalaman di sistemnya kita gitu. Jadi ya harus banyak bertahan lah. Dan khususnya bagian masalah integritas ya Bu ya. Ya. Nah, Bu Fit. Terakhir nih. Jadi kira-kira apa nih harapannya kepada Jumbo Group ke depannya selama 14 tahun Ibu sudah di sini dan juga doanya nih untuk kita semuanya kira-kira. Harapannya ya Jumbo semakin berkembang, Amin. maju, semakin besar sesuai kata-katanya Nyi Jumbo. Ya, Ya, itulah doa ya Bu ya. Ya tim-tim Ibu yang sekarang ini bisa support Ibu, semuanya itu kan kembalinya di tim Ya. bisa mensupport Ibu. Ya. Berharap apa impian-impian Bapak ya bisa diwujudkan. bisa diwujudkan. Kita wujudkan bersama-sama. Sampai generasi keberapa Bu? Semoga kita sehat-sehat sepanjangnya dan bisa ya Bu ya. Sampai Tio jadi CEO ya. Amin, amin ya Bu ya. Akbar jadi ini manajer purchasing. Anak ibu Bu. Nggak bisa dicerewet. Iya. Guys, ini sedikit disclaimer ya. Ini beliau ini cerewet loh orang aslinya. Nggak tahu di podcast ini kok agak anteng gitu. Dia biasa demam kamera. Doanya Bu kira-kira untuk kita semuanya. Iya, doanya ya yang pastinya Jumbo ya berkembang ya Pak ya. Oke. Kita berkembang semuanya. Karyawannya Karyawan sehat-sehat semua. sehat-sehat ya. Semuanya karyawan ini memang memikirkan ownership-nya lah gitu Oke. ya Pak ya. Ownership itulah ya. Karena kalau udah ownership itu kan rasa memiliki. Kalau sudah rasa memiliki itu ada, kita menjaga dari hal yang kecil sampai barang rusak pun kita pikirkan. Ya. Jangankan rusak, dudukin aja takut kita. Ah, Jatuh aja takut kita. Nah, seperti itu kalau udah ownership itu yang udah timbul di karyawan, dia udah menjaga seperti punya kita, sama kayak kita barang yang kita sayang. Kita tidak mau dia dirusak, kan gitu. Tidak mau dia Barangnya diganggu kenapa-napa orang, lah. diganggu orang. Pasti kita akan menjaga sebaik-baiknya. Nah, jadi ownership itu timbul itu semuanya dari pucuk pimpinan. betul. Nah, Betul. mudah-mudahan Bu Pep bisa terus kuat gitu ya. Amin. Nah, Amin. ya kuat untuk ya membantu timnya ini, Amin. mendukung timnya ini ya apalah secara saya mau bilang ya support gitu ya kan. Ya. Pasti dia juga butuh support dan kita juga butuh support dia Pak. Ya. Iya. Gitu Betul. sama-sama. Pokoknya kalau aku bed rest jangan diganggu gitu aja ya. Iya. Kalau karyawan-karyawan ya. Pak kalau Dede Bedres kacau kita Pak. Iya. Enggak kacau sih Bu. Kemarin entahlah. udahlah. Pokoknya jangan diganggu Jangan udah. ganggu dia, gitu. Aku nggak diganggu loh.
yang lain yang ganggu. Iya. Oke, dari Bu Feb deh. Gak usah lah Pak Rama deh, Pak. Selaku dari HR nih. Aku Oke. bertanya nih. Iya. Waduh, kok saja Iya, nggak apa-apa, host yang kan ditanya ya, nih. nggak apa-apa kan Rafli ya. Host yang ditanya nih, oke, siap. Pengen tanya dulu nih, Bapak kan mau setahun di sini, Siap. ya kan? Saya jujur aja selama 2 tahun ini punya karyawan sampai sekarang belum pernah terdengar fraud besar atau gimana ya. Iya. Menurut Bapak, selaku HR dan orang psikologi, Siap. apa sih faktor karyawan itu tidak melakukan hal yang seperti itu? Oke. Yang pasti yang pertama adalah bagaimana kondisi psikologisnya atau mentalnya, Bu. Oke. Kenapa? Karena kalau dia sudah hidup dengan dilatar belakangi hutang atau ada masalah-masalah keuangan dan segala macam, itu akan sangat besar faktornya mendorong mereka mendapatkan uang atau mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang saat ini didapatkan. Oke. Itu pasti akan menstimulus, itu pasti. Oke. Nah, cuman minimal kalau seandainya kita ingin mencegahnya, memang kita juga nggak bisa cegah 100%, dan selama ini juga kayak karyawan juga saya yakin sih sebenarnya kalau dilihat bilang ada celah ya ada celah aja. Sangat gitu. banyak lah. Sangat banyak Sangat lah. banyak. Nah, Sangat banyak. tapi kenapa mereka kok tidak ingin melakukan itu atau bahkan mereka juga takut untuk melakukan itu? Karena tidak ada contoh. Tidak ada yang mereka melihat satupun karyawan, atau mungkin minimal mereka sekedar ngomong aja, weh kayaknya barang di situ aman. Itu nggak ada yang berani, Bu. Oke. Itu yang memang saya dapati di karyawan-karyawan gitu loh. Jadi mereka nggak tahu memang kondisi di sini alhamdulillah terbentuk seperti itu. Dan bahkan ya jujur aja ada case kita yang terakhir juga itu kan tidak disupport oleh temannya. Karena sempat dia nanya. Dia kan sempat nanya ke rekan sesama setimnya. Pada saat dia nanya gimana ya cara dapatin uang tambahan di sini. Oh iya. Ada yang kan? tobaku ya. Iya, ada Oke, kan, Bu. iya. Nah, itu kan nggak disupport Disupport, sama. iya. Tidak bersambut lah. Iya. Temannya malah ya nggak ada katanya. Yuk kerja aja baik-baik dan segala macam. Nah, hal-hal ini minimal bisa mencegah kita di internal perusahaan. Oke. Kalaupun masih ada stimulus itu di belakang, ya mungkin dia akan mencari di tempat lain. Oke. Entah itu dengan dia bekerja lebih atau ya paling jeleknya nauzubillah, kalaupun dia melakukan sesuatu yang salah itu di luar, tidak di dalam. Nah itu sih Bu kalau dari menurut sudut pandang. Makanya apa namanya tuh karyawan tidak ada mau berani seperti itu ya. Iya karena memang alhamdulillah. Tidak ada contoh Nah itu ya. ini juga saya disclaimer ya. Sebenarnya reformasi salah satu juga yang terbesar yang Bu Febri lakukan itu memang terasa juga di awal saya bergabung. Itu adalah membersihkan sindikat fraud di sini. Dan itu sampai masuk ke Polisi. Hotel Prodeo ya. Iya. Nah itu dari situ kan sudah menjadi presiden, Bu. Oke. Itu sudah menjadi contoh. Artinya karyawan pun melihat, oh kalau saya melakukan ini hasilnya. Iya. Nah jadi ada presiden. Jadi mereka juga ada mendapat semacam efek psikologi, nggak berani aneh-aneh. Oke. Nah Rapli biasa aja wajahnya Rapli. Baru tahu ya kayaknya ya. Si Rapli, tuh begini dia. Karena dia kayak baru tahu deh ada orang fraud masuk Prodeo. masa nggak tahu? Nggak tahu, masa nggak tahu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Oh. Karena mereka ini orang-orang marketing ini kan bekerja dengan dunianya sendiri. Iya, ya jadi ya teman-teman karyawan juga pasti tahu lah. Artinya zaman dulu salah satu yang membuat Jumbo ini tidak bisa berkembang pesat karena terlalu besarnya fraud di sini. Ya. Nah, itu yang Ibu salah satu bersihkan pertama sekali gitu loh. Dibersihkan dari akar-akarnya, dibersihkan dari orang-orang yang terlibat dan segala macam. Jangankan yang terlibat, yang ikut mendengar tapi dia tidak melaporkan pun itu dibersihkan. Langsung. Iya. Langsung. Dia tahu tapi dia tutup mata. Itu juga Langsung. Itu juga salah loh. Ya kan? ya. Orang yang tahu tapi dia tidak melaporkan dan dia tidak ikut melarang atau tidak ikut menyampaikan, itu juga sesuatu yang salah. Bahkan dalam Islam pun juga ya ada salah satu hadis ya Bu mengatakan bahwasannya ada orang di salah satu kota itu semuanya maksiat kecuali dia beriman, malah Allah suruh azabnya mulai dari dia karena dia tidak ikut melarang gitu loh.
Itu ada. Jadi memang ya alhamdulillah saat ini untuk di daerah Jumbo Delima, Tobaku, Freshmart dan juga Melati, kita alhamdulillah belum ada menemukan sesuatu yang fraud, sesuatu yang salah, bahkan ada ngutil barang pun juga. Insya Allah. Nah justru sorry ya Bu, ini agak panjang ya. Waktu kita SO kalau Ibu ingat, ternyata malah SO kita hasilnya positif gitu. Iya. Nah, Pak Rudi sampai ngomong apa? 14 tahun 14 saya berdiri. tahun. Tidak pernah namanya itu stok omnim itu ngeplus. Iya. Kok bisa lah ya zaman Ibu ngeplus? Ini apa yang salah Ibu Febri? Iya. Kalau minus saya masih oke lah Bu, masih oke ada kehilangan. Ini ngeplus. Ya. Ini apa sistem yang error kah, sistem yang masalah atau seperti apa? Ya tandanya memang ada kelalaian kita dari segi sistem. Makanya lagi banyak perbaikan Pak Rama. Administrasi. Jadi untuk kehilangan secara internal mungkin gak terlalu besar. Plus minus pasti. Tapi banyaknya ngeplus itu aja sih. Ya artinya kan dari sisi karyawan kita di dalam itu juga tidak ada melakukan pengutilan barang. Mereka juga setiap pulang juga dicek body dan segala macam. Jadi ada efek deterrence juga bagi mereka sehingga mereka juga tidak berani melakukan hal-hal itu. Oke lah. Sip. Dah. Bu Feb, ada yang mau disampaikan untuk karyawan? Untuk karyawan. Teman-teman, saya tahu teman-teman di questionnaire itu minta naik gaji ya. Beri saya waktu. Lagunya Ungu ya Arya. Beri saya waktu tuh ya. Bukan itu ya? Bukan. Dan demi waktu. Halo. Beri saya waktu ya. Semoga bisa terrealisasikan secara cepat. Dan pastinya untuk karyawan yang memberikan kuesioner kepada kita, udah menjawab kuesioner, terima kasih. Betul. Bahwa banyak kekurangan dari kami yang harus kami perbaiki ya. Pastinya dari segi kenyamanan karyawan kami akan tetap berbenah diri dan mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri apabila ada tim-tim kami di bawah yang memang kurang mengayomi teman-teman atau merangkul teman-teman. Kami dari manajemen pasti akan memberikan training yang lebih lagi kepada tim leader di area. Itu sih, jadi saya berharap karyawan, kenyamanan itu memang kita tidak bisa ukur ya. Kenyamanan seseorang itu saya nggak tahu mau seperti apa. Tapi saya sangat berharap teman-teman yang sekarang join di Jumbo Group, janganlah resign ya. Janganlah resign, bantu saya bareng-bareng. Biar saya punya kandidat-kandidat ketika saya mau buka cabang di mana-mana. Ya, ketika kita benar-benar berintegritas, berownership, berinisiatif, berkreatif, berteamwork, itu pasti jenjang karir akan naik. Ya, satu lagi tadi Pak Rama baru teringat, tadi ada di questionnaire itu bahwa kayaknya karyawan baru itu di Freshmart. Dia bilang langsung sebut merek nih ya. Ya ada. Dia ini Freshmart, dia bilang Freshmart. Kalau bisa adakan family gathering. Disclaimer aja, saya udah 2 tahun di sini, 2 kali saya punya family gathering. Jadi mungkin tim leader di Freshmart sana infokan sama karyawan-karyawan barunya bahwa setiap tahun kami Jumbo Group di Desember akan mengadakan namanya family gathering. Ya, jadi buat yang lainnya yang belum tahu juga, banyak anak baru di Pramuniaga di bawah. Yuk bareng-bareng kita maju sama-sama. Amin. Ini baru ini loh, saya ada dengar seorang pucuk pimpinan mengatakan jangan resign. Waduh, keren Bu, keren. Malah beliau yang berharap agar karyawan itu mau bertahan dan senang bekerja di sini. Betul Pak Rama, yang kalau resign kan Pak Rama yang saya marahin. Iya pula ya. Kenapa kok bisa banyak resign? Apa masalahnya? Kenapa nggak ngecek ke bawah Pak Rama? Apa masalah kita? Ternyata dengan questionnaire itu saya sudah melihat satu survei itu adalah ketidaknyamanan karyawan dengan lingkungan kerja. Jadi Pak Rama selaku HR tolong dibantu saya bagaimana supaya karyawan ini nyaman dalam bentuk apapun itu. Survei lagi nanti. Oke? Siap. Aja. Baik, terima kasih Bu Feb udah meluangkan waktunya di kesibukannya sehari-hari. Bu Fitri juga terima kasih atas kedatangannya, dan sekali lagi sebelum kita bubar jangan lupa beli BNFAM kita dan juga Slash di Jumbo Bakery. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Bye bye. Bye bye. Selamat datang di Jumbo.
Maafkanlah diriku Apa? dalam hatimu. Cie, gaya gitu ya. Apa? Udah, kita ngapain lagi? Kenapa Ben Pam? Masak ini ya Pak.